Sudah kelihatan tayangannya? Sudah, Sudah, Pak. oke. Sudah, Pak. Kita mulai ya tentang kapasitor ya. Ya, secara umum bahwa kapasitor Di merupakan Pak. kapasitor itu merupakan satu elektronika itu, yang mempunyai fungsi untuk menyimpan muatan dan juga energi listrik, itu disebut dengan kapasitor. Kemudian secara matematis bahwa kapasitor kemampuannya itu disebut dengan kapasitansi kapasitor. Kemampuan untuk menyimpan muatan tiap satu satuan beda potensial itu disebut dengan kapasitansi kapasitor. Jadi simbolnya itu C gitu ya. C itu sama dengan Q per V. Ini tak ulang sedikit aja ya. Q per V. Jadi kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan, Q-nya adalah muatan, tiap beda potensial V itu disebut dengan kapasitansi kapasitor. C-nya adalah kapasitansi kapasitor. Ini persamaan umum ini. Kemudian yang kedua, ada kapasitansi kapasitor keping sejajar. Itu dipengaruhi oleh C itu ya, sama dengan ini epsilon 0 A per D. Ini teorinya sudah ada di video, nanti dilihat lagi. Saya hanya mengulang sedikit saja. C sama dengan epsilon 0 A per D. C adalah kapasitansi kapasitor. Itu berbanding lurus terhadap A, luas plat kapasitor. Dan terbalik terhadap D. D adalah jarak antara dua buah plat kapasitor. Kapasitor plat sejajar di sini sebenarnya terdiri dari dua buah plat, yang satunya diberi muatan positif, yang satunya diberi muatan negatif, yang besarnya sama ini. Nanti sudah ada ya. Jadi ini positif, yang ini negatif, besarnya sama, tetapi muatannya berbeda. Maka di sini ada beda potensial. Kemudian ada jarak, ada medan listrik, sehingga muncul C yang diturunkan sama dengan epsilon 0 A per D. Ini persamaan kedua pada kapasitor. Ketika benda itu, kapasitor itu berada seperti ini, tidak ada zat dielektriknya, bahan lain, maka C-nya itu disebut dengan C0, kapasitansi kapasitor pada suatu bahan yang hampa udara, tidak ada bahan dielektriknya. Tetapi kalau misalkan ini dikasih poslen, kalau bahan dielektrik yang lain itu, maka C-nya itu menjadi persamaannya K ada K, epsilon 0 A per D, di mana K-nya adalah konstanta dielektrik suatu bahan yang disisipkan dalam kapasitor. Nah, maka hubungan antara 0 dan C dapat ditulis di sini. Tak tuliskan di sini jangan lupa. C sama dengan K dikalikan C0. Sekali lagi, persamaan-persamaan ini sudah saya berikan di video. Silakan nanti dibuka videonya. Kita masuk ke soalnya ya. Baik, nomor 1 ini. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas tiap keping 2000 cm persegi dan terpisah sejauh 1 cm. Bila diisi udara, beda potensial kepingnya adalah 300 volt. Suatu bahan dielektrik, beda potensialnya menjadi 1000 volt. Tentukanlah konstanta dielektrik bahan tersebut. Ini ada, ini A ya, luas ya. Jadi diketahui di sini A-nya sama dengan A-nya itu sama dengan 2000 cm persegi. Nah, kalau dijadikan ke dalam meter persegi berarti berapa ini? 2000 kali 10 pangkat min 4 ini ya. 2000 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 0,2 meter persegi. Terpisah sejauh 1 cm berarti D. D itu jarak antara dua buah kapasitor. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Bila diisi udara, beda potensialnya 3000 volt. Berarti V1 itu ya. Karena ada 2 V nih. V1 sama dengan 3000 volt. Ini bila K-nya itu sama dengan 1, udara itu sama dengan 1. Ya. Pertanyaan, bila diisi suatu bahan dielektrik dengan beda potensialnya menjadi 1000 volt.
Nah, V2-nya itu menjadi 1000 volt. Bila diisi dengan bahan dielektrik lain. Dengan K, kita tidak tahu berapakah besarnya K ini, K2-nya. Sehingga potensialnya menjadi 1000 volt. Saya tuliskan persamaan umumnya tadi bahwa ini C sama dengan ya, C sama dengan Q per V. Ini. Kemudian ada persamaan lain lagi bahwa C sama dengan K epsilon 0 A per D. Kalian perhatikan dua persamaan ini, artinya persamaan ini sama-sama C-nya. Dengan kata lain bahwa C ini bisa kita gunakan Q per V. Kan jadi Q per V itu sama dengan K epsilon 0 A per D. Kalian perhatikan di sini, ini yang berubah adalah V terhadap K. Kalau V-nya 3000, K-nya 1. Gitu ya. Kalau V-nya 1000, K-nya ini berapa? Berarti ini adalah hubungan antara V terhadap K. Perhatikan K terhadap V. K, ada K, terhadap V, berbanding apa ini? Terbalik. Karena di bawah ini per ya. K terhadap V berbanding terbalik. Artinya kalau kita gunakan perbandingannya, berarti V1 per V2 sama dengan K2 per K1. Karena berbanding terbalik ya dibalik. Di 2. Kalau ini 2 di sini 1. Tinggal masukkan aja. V1-nya adalah 3000 per 1000 gitu. Sama dengan K2 yang dicari dibagi 1. Ini tinggal dicoret. Nah, gitu. Perkalian silang ya. Maka K2 sama dengan 3. Satuannya apa? Tidak bersatuan konstanta itu dielektrik. Ada yang tanyakan dari sini? Tidak. Ya, bisa ya. Jadi sekali lagi dari dua persamaan gabung jadi satu. Kemudian dilihat yang berubah apa. Ternyata di situ A-nya tetap tidak berubah, D-nya juga tetap. Yang berubah V terhadap K. Berarti lihat hubungan V terhadap K-nya. Di situ jelas berbanding terbalik. Lanjut ya. Oke, lanjutkan. Nomor 2 ya. Sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang tersimpan adalah 110 mikrocoulomb, tentukanlah kapasitas kapasitornya. Gampangannya nih, ditanya C-nya berapa. Ini sudah ada apa ini? Ada V ya. V, kemudian ada Q. Q-nya itu harus dirubah ke dalam kolom nanti. Ditanya kapasitansi kapasitornya. C-nya berapa? C. Tinggal masuk aja. C sama dengan apa rupiah tadi? Q per V. C per V. Nah, ya, tinggal masukkan aja. Sama dengan 110 itu bagi 220. Coret ya. Sama dengan setengah ya. Tidak. Setengah tapi di sini mikrofarad. Mengapa mikrofarad? Karena Q-nya mikrocoulomb. Sehingga munculnya C-nya ada juga mikrofarad. Sama dengan 0,5 mikrofarad. Tulis saja di sini. 0,5 mikrofarad. Kalau jadikan farad kali 10 pangkat min 6. 0,5 kali 10 pangkat min 6 farad. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 farad. Saya ingatkan di sini bahwa 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. 1 mikrofarad sama dengan 10 6 kolom. Mudah ya? Mudah? Insya Allah. Insya Allah mudah. Ya. Lanjut nomor 3. 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama, yaitu 3 mikrofarad. Jika kelimanya disusun lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapa kebesarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Nah, kalau kita masuk ke hubungan kapasitor, kalau dihubungkan secara paralel ditambah, kalau dihubungkan secara seri 1 per. Maka di sini kalau misalkan diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 atau ya, berarti C1 karena sama besar ya,
C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 C5 ya, 5 buah kapasitor sama dengan 3 mikrofarad. Beda potensialnya V sama dengan itu 4 volt. Ditanya berapakah muatannya, Q-nya berapa. Nah, tinggal masuk teman bahwa Q sama dengan apa tadi? Q sama dengan apa? C kali V kan ya? C kali V. Tetapi C-nya di sini ada rangkaian paralel, itu ditambah. Nah, kita masuk di sini dulu. CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Jadi kalau paralel ditambah ya. Masuk. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Berapa hasilnya nih? 15-an ya. Mikrofarad. Baru masuk nih. Sama dengan 15 ya, dikalikan V-nya berapa? 4 ya. Volt sama dengan berapa? 60. Satuannya adalah mikrokolom. Nah, itu. Q sama dengan CV per V, C kali V. Kalau C sama dengan Q per V. Kemudian tanyakan berapakah muatannya, berarti Q-nya. Ada yang bingung? Ada ya? Ada? Insya Allah enggak, Pak. Ya. Oke. Kita masuk nomor 4. Nah ini mulai rangkaian. Perhatikan di sini. Terdapat 3 kapasitor ya. Identik. Namanya identik berarti sama ya. Yang mempunyai kapasitas 3 mikrofarad. Kemudian masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangan gitu 12 volt seperti pada gambar di situ ya. Pertanyaannya adalah berapakah beda potensial antara titik Y dan titik Z. Kalau ini misalkan kita kasih C1 gitu ya. Ini C1, di sini C2, di sini C3, begitu. Pertanyaannya antara titik Y dan Z berapakah V3-nya? Pada gambar ini dapat disederhanakan sebenarnya menjadi seperti ini. Ini kapasitornya ya, stat gitu. Tegangannya. Ini CP paralel ya. Di sini C3. Nah, kemudian di sini 12 volt. Nah, CP-nya berapa? Jumlah antara C1 dan C2 karena paralel. Nah, kita cari dulu di sini. CP sama dengan C1 plus C2. Sama dengan berapa? 3 ditambah 3. Sama dengan 6 mikrofarad. Nah, setelah itu baru dilihat gambar yang bawah. Antara CP dan C3 itu dirangkai seri. Kita cari C totalnya dulu. 1 per CS sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C3. Masuk menjadi 1 per 6 ditambah 1 per 3. Penyebutnya 6. 1 ditambah sama dengan 6. Maka CS-nya dibalik menjadi 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Dari Q dulu. Q sama dengan C kali V. Di Q total itu ya, sama dengan C kali V. C-nya C total. C totalnya adalah CS 2 farad. Dikalikan V totalnya sudah ada 12. Maka muncul sama dengan 2 dikalikan 12 sama dengan 24 volt. Maaf, kolom ya. Mikrokolom. Karena C-nya mikrofarad, maka Q-nya mikrokolom. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah V? V yang terletak antara Y dan Z itu V3. Kalau seri, saya ulangi, nanti dipelajari lagi. Kalau seri, Q-nya sama besar. Artinya pada gambar yang bawah ini,
Q, dapat dituliskan itu Q sama dengan Q P sama dengan Q3 sama dengan 24 mikrokolom. Jadi kalau seri sekali lagi Q-nya sama besar ini. Kalau seri Q-nya sama besar. Artinya pada gambar yang bawah ini Q total itu sama dengan Q di sini Q P sama dengan Q di C3. Sehingga dituliskan bahwa QP sama dengan Q3 sama dengan Q sama dengan 24 mikrokolom. Setelah itu baru kita mencari V3. Kita masukkan ke persamaan lagi. Q sama dengan CV. Ini kalau 3, di sini 3, V-nya V3. Sudah masuk. Q3-nya 24. C3-nya 3. Dikalikan V3. Sehingga V3-nya sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 ya, volt. Nah, gitu. Jadi, kalau sudah masuk ke rangkaian seperti ini, kalian harus paham sifat rangkaian seri dan sifat rangkaian paralel. Jadi, kalau seri, lagi Q-nya sama besar. Kalau paralel, V-nya yang sama besar. Kalau seri, sekali lagi, Q-nya sama besar. V-nya merupakan penjumlahan. Jadi nanti VP ditambah V3 sama dengan 12 pasti itu. Tapi kalau paralel, Q-nya merupakan penjumlahan. Karena ada cabang. Maka kalau misalkan di sini nanti kita mencari Q1 dan Q2, Q1 ditambah Q2 itu sama dengan Q total. Q totalnya sudah ada 24. Nanti kalau kita buktikan kayak gitu. Pasti kalau di sini sama, ini Q1-nya 12, Q2-nya juga 12. Karena besarnya sama-sama 3 mikrofarad antara C1 dan C2 terbagi dengan sama rana. Terkecuali kalau misalkan C-nya berbeda, pasti nanti Q-nya juga berbeda. Gitu. Ada yang tanyakan dari sini? Atau bingung? Oke, ada ya? Enggak, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya, nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di samping kapasitor. Jika nilai masing-masing kapasitor C1 sama dengan C2 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, kemudian C4 sama dengan C3 sama dengan 1 mikrofarad. Dan C5-nya adalah 4 mikrofarad. Tentukanlah itu nilai muatan total pada rangkaian. Ini sama aja. Ini harus kita jadikan paralel dulu, sederhanakan dulu. Kalau disederhanakan gambarnya menjadi ini. Yang paralel disederhanakan dulu ya. Ini 1,5 volt tegangannya. Kemudian ini CP. Di sini ada C1, ada C2, ada C5. Nah, setelah kalian perhatikan yang seperti ini semuanya menjadi seri. Maka kita cari CP-nya dulu. CP sama dengan C3 ditambah C4 di sini ya. CP sama dengan C3 ditambah C4 sama dengan C3-nya 1, C4-nya juga 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, baru ini di seri semuanya. Kita masukkan 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per CP ditambah 1 per C5 ya, sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 lagi ditambah 1 per CP, CP-nya 2 lagi ditambah 1 per 4. Nah, penyebutnya berapa? 4. Kita gunakan. Oke, ini nomor 1 ya, yang A ini. Ada 4, ini berarti 1, 2 Mas ya, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 per 4, sehingga CS-nya total sama dengan 4 per 7. Satuannya mikrofarad. Ya, sekarang kita masuk ke muatannya.
Q sama dengan C kali V. Masuk rumusnya. Q sama dengan C kali V. C-nya C total 4/7 dikalikan 1,5. 1,5 itu sama dengan berapa? 3/2 ya. 3/2. Nah, dah. Ini dikoret kali 3, 6 ya. 6/7. Satuannya kolom. Nah, dah. Mikrokolom maaf ya. Satuannya mikrokolom. Mikrokolom. Itu yang A. Kemudian yang B, berapakah potensial pada muatan C1? Berarti tanyakan berapakah V1-nya. Tinggal masuk. Ya, di sini Q-nya total itu sama dengan Q5 yang kita seri, sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q-B. Tuliskan dulu di sini. Q sama dengan A, sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q-B. Sehingga kalau kita masuk yang B, Q sama dengan CV. Ditanyakan potensial di C1 berarti Q1, C1, V1. C1-nya sudah ada 6/7. Sama dengan satunya, C1-nya berapa tadi? 2 ya. 2 dikalikan 1. Sehingga di sini aja cukup. B1-nya ketemu 6/7 dibagi 2 sama dengan 6/7 kali setengah ya. Sama dengan 3/7 volt. Nah, gitu. Kemudian yang C, berapakah muatan pada C4? Pada C4 itu, pada C4 sekali lagi, karena C4 dan C3 itu kita paralel. Kalau kita paralel, yang sama adalah V-nya. Maka kita mencari VP dulu. Nah, Q sama dengan CV. Ini P. Di sini P, di sini P. Gitu. Nah, QP-nya berapa? QP-nya sudah ada. Sama dengan 6/7. 6/7 sama dengan CP-nya 2, tidak ada ya. Kalikan VP. Maka VP-nya sama dengan 6/7 dibagi 2. Kalikan setengah. Sama dengan 3/7. Nah, baru masuk ke VP itu sama dengan V3 sama dengan V4. Yang kita paralel V-nya sama. VP sama dengan V3 sama dengan V4. Baru kita masuk ke 4. Q sama dengan CV. Di sini 4, 4, 4. C4-nya di situ 1 ya. Dikalikan 3/7. Ya, sama dengan 3/7. Satuannya adalah mikrokolom. Bingung? Dan Bingung. Banyakan bro. bingung ya. Silakan diperhatikan dulu. Nanti tanyakan. Bentar ya. Ya, silakan tanyakan. Yang bingung yang mana? Kalian bingung karena mungkin belum membuka videonya. Teorinya belum ada ya. Kalau Iya Pak, sebelum belum buka videonya jadi harusnya sebelum bingung masuk ke terus. pembelajaran itu masuk ke video dulu, perhatikan videonya, pelajari, baru masuk ke pembelajaran bisa mengikuti dengan baik. Ya, kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan ini kira-kira? Bismillah enggak. Benar. Ingat besok hari Selasa depan ulangan ya. Sampai ke kapasitor ini. Ini aja belum masuk energi kapasitor. Ya ada yang tanyakan? Belajar lagi aja. Oh ini malah udah selesai nih. Udah. Oke.
Cek. Ya, kayak gitu. Ada yang masih bingung sih ya. Kalau bingung sekali lagi tanyakan. Boleh kalian kalau misalkan mengerjakan apa tugasnya nanti di video merasa bingung silakan dijawab, saya nggak apa-apa. Jangan tanyakan. Saya membuka, nggak ada apa-apa. Silakan kalau misalkan ada kesulitan atau apa, kalian baca di buku paket misalkan mengerjakan soal kok ada kesulitan, tanyakan. Saya siap untuk memberikan jawaban jika saya sudah bisa menjawab gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ada oke lah. Sekarang dibuka dulu semuanya biar saya screenshot lagi sebagai bukti pembelajaran saya. Silakan dibuka. Kemudian hasilnya nanti sekali lagi akan saya share di Google Classroom seperti kemarin. Silakan dipelajari lagi. Ya, tak screenshot dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan bisa meninggalkan. Sama-sama. Iya, Pak. Terima Oke, kasih. yuk. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.